Bang Isnan dan juga sahabat yang bergabung, kami sambung ya perbincangannya di kesempatan pagi hari ini. Topik yang kita angkat, mana sebab, mana sebabnya sih bingung ya. Dan kita merasa kok persoalan ini nggak udah-udah ya. Seperti kayak persoalan itu abadi gitu ya dengan apa yang kita alami sekarang ini. Nah tadi saya sempat bertanya sebenarnya di sesi di sesi sebelumnya ya, ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan sebelum sampai kita misalnya benar-benar merasakan panasnya api gitu, atau keciprat minyak panas atau kesiram air panas begitu. Supaya kita bisa mencegah ya persoalan ini bisa menjadi melebar. Pak Arfan, ada nggak cara yang bisa kita lakukan? Apakah dengan merenung, apakah kemudian dengan kontemplasi, apakah kemudian datang ke psikolog kah, begitu atau bagaimana Pak Arfan? Terima kasih Mbak Ola. Ini pertanyaan penting sekali nih bagi teman-teman semua ya. Jadi sederhana sekali ya. Kita hanya harus menyadari, lihatlah hidup kita sekarang ini. Lihatlah hidup kita yang sekarang ini. Kita lihat nih coba. Nah, sadarilah bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita yang sekarang ini adalah akibat sebetulnya. Nasib kita hari ini adalah akibat. Anda bekerja di mana hari ini adalah akibat. Nilai Anda hari ini di sekolah adalah akibat. Nilai Anda hari ini di kantor adalah akibat. Anda disukai atau tidak disukai oleh orang lain adalah akibat. Jadi semua yang terjadi pada kita hari ini itu adalah akibat. Gitu. Itu dulu. Itu nomor satu, Mbak. Apapun yang terjadi pada diri Anda hari ini adalah akibat. Hari ini kok saya merasa ngantuk ya? Itu akibat. Akibat semalam kurang tidur. Hari ini kok nilai saya di sekolah jelek ya? Itu akibat. Akibat jarang belajar, jarang ngerjain PR, sering bolos. Kok atasan saya kok nggak suka ya sama saya ya? Itu akibat. Akibat dari Anda tidak bisa dipercaya, kalau janji tidak ditepati, sering berbohong, gitu ya. Kok pasangan saya egois sih, gitu mau menang sendiri sih, gitu ya? Itu akibat. Akibat dari kita tidak mampu membangun komunikasi dengan pasangan. Jadi nomor satu Mbak Ola, jawaban dari pertanyaan Mbak Ola tadi adalah, apapun yang terjadi pada kita hari ini, itu adalah akibat. Itu dulu. Itu nomor satu. Nomor dua, akibat tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi dari sebab yang kita ciptakan sendiri. Nah, ini dia. Jadi ada orang yang sudah lulus nomor satu Mbak Ola, yang tahu bahwa oh iya ya apa yang terjadi pada saya hari ini itu akibat. Udah tahu dia lulus. Tapi belum lulus dengan pertanyaan yang kedua atau statement yang kedua. Statement yang kedua adalah yang terjadi pada kita hari ini, yang akibat itu sesungguhnya adalah konsekuensi dari sebab yang kita ciptakan sendiri. Nah, masih banyak orang yang mengatakan betul itu adalah akibat, tapi itu dari sesuatu yang diciptakan oleh orang lain. Gitu Mbak Ola. Jadi seperti anak sekolah tadi, nggak ngerjain PR, nggak pernah belajar, sering bolos, dapat nilai jelek, kemudian dia mengatakan itu disebabkan oleh guru saya, sentimen sama saya. Ya, seorang karyawan misalnya tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan, tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan, mendapat penilaian kinerja yang jelek dari atasannya, kemudian mengatakan atasan saya menzalimi saya. Nah, jadi dia sudah melihat ada akibat, tapi dia tidak melihat bahwa akibat itu disebabkan oleh dia. Dia melihat bahwa akibat itu disebabkan oleh orang lain. Maka kalimatnya adalah, saya seperti ini karena kamu. Saya seperti ini karena kamu. Saya seperti ini karena pasangan saya. Saya seperti ini karena atasan saya. Saya seperti ini karena teman-teman saya. Nah itu namanya disebut sebagai sebuah situasi namanya dependency. Jadi saya ini tergantung orang lain. Kamu yang membuat saya begini gitu. Nah, ini yang harusnya kita bisa keluar nih dari situasi ini menuju yang namanya situasi independensi atau situasi mandiri. Apa itu situasi mandiri? Situasi mandiri adalah mengatakan saya seperti ini karena saya. Itu aja. Selama kita masih mengatakan saya seperti ini karena kamu,
itu kita belum ketemu kuncinya. Kan kita mau keluar dari masalah, kita mau keluar dari kamar ini ya, dari ruangan itu kan harus ada kuncinya ya. Ini ruangannya dikunci soalnya. Kita mau keluar dari ruangan kan harus dapat kunci kan ini. Harus megang kuncinya ini. Nah, gitu ya. Nah, kuncinya itu adalah ketika kita bisa mengatakan karena saya. Nah, kalau saya sudah bisa bilang karena saya sudah megang kunci. Tapi selama saya mengatakan karena kamu, saya seperti ini karena kamu. Itu kita tidak ketemu sama kuncinya. Dan karena kita tidak ketemu sama kuncinya, kita tidak bisa keluar dari masalah yang kita hadapi, Bol. Jadi kuncinya itu ada di kata karena saya. Saya seperti ini karena saya. Saya adalah penyebab dari apa yang terjadi pada diri saya. Itu Mbak Ola kuncinya. Jadi dua. Ya, yang pertama menyadari bahwa apapun yang terjadi pada kita hari ini adalah akibat. Yang kedua menyadari bahwa kitalah yang membuat akibat itu. Kita adalah sang penyebab gitu, bukan orang lain. Itu Mbak Ola. Wow, ini mungkin di bagian yang poin kedua nih banyak yang kok itu gara-gara saya gitu ya. Nggak akan selesai, udah kuncinya masih tersembunyi itu. Ya, kuncinya masih tersembunyi ya. Nah, ini berarti ketika kita mengatakan bahwa ini adalah akibat dan sayalah yang juga punya andil ya di dalamnya. Artinya punya andil menjadi penyebab sebab sehingga kemudian akibat itu terjadi. Apakah ini bentuk sebuah bentuk kalau tadi Bapak mengistilahkan kan adalah bentuk kemandirian mental ya atau pribadi gitu ya. Tapi apakah ini juga bisa disebut sebagai sebuah keikhlasan? Karena ada bagian lain yang mengatakan ya ikhlas dulu aja, terima gitu ya, nggak usah denial deh gitu supaya persoalannya cepat selesai begitu Pak Arfan. Kalau saya lebih suka menyebutkan ini sebagai sesuatu yang open minded sih sebetulnya Mbak. Open minded. Ya, keterbukaan gitu. Kita terbuka gitu bahwa bukan hanya punya andil. Kalau tadi Mbak Ola mengatakan saya punya andil, bukan, Andalah penyebabnya. Iya. Kalau punya andil tuh kayak cuma ikutan gitu. Iya. Iya kan ya. Orang lain bisa tuh punya andil, bisa membuat situasi tambah kisruh. Tapi Andalah dalangnya, provokatornya, pelakunya gitu. Andalah itu. Harus menyadari itu Mbak Ola. Dan itu membutuhkan kedewasaan gitu. Itu namanya maturity sebetulnya. Maturity untuk mau mendengarkan orang lain, maturity untuk mau mendengarkan talk show kita ini, dan membuka diri. Ya deh, ya mungkin saya selama ini memang mengabaikan hal-hal seperti itu gitu, Mbak Ola. Ya. Karena kalau kanak-kanak ya Pak Arfan ya, kalau dia jatuh yang disalahin memang jalan ya Pak atau meja. Ya. Kenapa? Karena anak-anak itu belum mengerti konsekuensi, Mbak. Belum memahami ada rumus sebab dan akibat. Sehingga anak-anak itu kan kalau dia belum tahu rumus sebab dan akibat, ketika dia masuk sekolah, dia akan seenaknya sama temennya. Bayangkan anak-anak di TK ya, dia akan seenaknya tuh. Ya, dimintain tolong sama temennya, nggak mau gitu kan. Kalau dia mau sesuatu, dia mau berkeras sesuai dengan keinginannya, tidak peduli sama orang lain. Kenapa dia seperti itu? Karena dia belum paham mengenai hukum sebab akibat. Nah, lama-lama kemudian setelah dia sekolah 1 minggu Mbak Ola, dia mulai sadar, iya ya, kok teman-teman pada benci sama aku ya gitu. Dia baru lihat, oh ya ini sebuah proses pendewasaan. Oh ternyata teman-teman benci sama aku karena aku orangnya egois. Teman-teman benci sama aku karena aku mau menang sendiri. Teman-teman benci sama aku karena aku jarang tersenyum. Nah dia mulai belajar bahwa ternyata ada hukum sebab akibat. Mulailah dia tersenyum. Nah itu dia. Ini orang yang belajar. Mulailah dia baik sama temennya, mulailah dia berkata sopan sama temennya, mulailah dia mau membagi makanan yang dia bawa dari rumah kepada temennya. Kemudian dia melihat, ternyata kalau aku melakukan itu, teman-temanku jadi baik ya. Nah, dia akan ketagihan melakukan itu. Nah, terciptalah yang namanya sebuah proses pendewasaan. Jadi pendewasaan itu didapatkan dari pengalaman. Tapi yang namanya anak kecil memang awalnya nggak tahu. Nah, tetapi sekarang yang namanya maturity itu bukan hanya terjadi pada anak kecil. Kadang-kadang kita yang sudah sebetulnya bukan dewasa ya, sudah tua gitu ya. Sudah tua saja. Tua sama dewasa beda. Beda, ya. Nah, kedewasaan itu tandanya adalah itu memahami hukum sebab akibat. Kalau Anda sudah berusia cukup gitu, tetapi tidak memahami sebab akibat, itu tanda bahwa Anda belum dewasa. Walaupun sudah tua. Gitu. Karena hukum sebab akibat itu adalah hukum yang paling tua di dunia.
Dan Hmm. Tuhan memang menciptakan hukum yang paling tua di dunia, hukum yang paling primer di dunia, supaya dunia ini berjalan. Kalau tidak ada hukum sebab akibat, dunia tidak akan berjalan, Mbak Ola. Kenapa? Karena saya rajin dan sebagainya, saya berusaha keras, saya gagal. Sementara ada orang yang tidak berusaha, malas-malesan, naik kelas. Hmm. Akhirnya semua orang malas-malesan di dunia ini. Kenapa? Karena malas-malesan naik kelas, rajin, bekerja keras, belajar giat, malah nggak naik kelas. Nah, gitu kan. Jadi semua orang akan malas dan dunia tidak akan berjalan. Jadi hukum sebab akibatnya adalah hukum tertua di dunia. Nah, kalau kita tidak paham itu, berarti kita belum dewasa, walaupun sudah tua. Itu, Mbak Ola. Oke. Nah, dengan dalih itu tadi tuh Pak Arfan ya, bahwa kalau orang yang malas-malasan saja kemudian bisa berhasil misalkan gitu ya, Ya, ya dia bisa korupsi kah gitu ya, atau kemudian ya bisa melakukan sesuatu yang curang di belakang. Ya kenapa saya harus juga melakukan hal yang baik-baik saja begitu? Uang dia melakukan itu aja bisa betul. berhasil Rusak gitu. semua. Rusak Rusak semua semua. kalau nggak ada hukum sebab akibat, rusak semua nih dunia ini. Gitu. Oke, baik. Hukum sebab Pak, akibat itu adalah sesuatu yang memang diciptakan Tuhan untuk menjaga keberlangsungan dunia ini. oke. Itu, Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, selepas ini kita akan mintakan Pak Arfan untuk mengajak kita gitu ya, bagaimana supaya makna yang aslinya itu nggak kabur, ya kan? Kita benar-benar bisa memahami sebenarnya ketika kita menghadapi sesuatu yang sedang menekan. Bisa jadi itu persoalan di dalam keluarga, persoalan di dalam diri, persoalan dalam pekerjaan gitu. Nah, bagaimana kita bisa memaknainya? Nah, kita bahas ya nanti Smart Listener Ya, di Pak. part yang berikutnya ya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Ada kesempatan di satu sesi yang terakhir buat Anda yang mau mengirimkan komentar Anda ke 0812 11 12 959 atau di YouTube di kanal Smart FM. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung kembali untuk satu sesi yang terakhir ya. Terima kasih buat Anda yang menyaksikan kami di YouTube kanal Smart FM begitu. Nah, sebelum saya membacakan ada pertanyaan, nanti saya akan tanyakan kepada Pak Arfan ya di kesempatan pagi hari ini. Tetapi Pak Arfan, apa yang bisa kita maknai atau kalau dari persoalan-persoalan, bisa jadi nih banyak smart listener yang merasa Pak Arfan, saya sudah banyak melakukan kebaikan kok, saya tidak lupa beribadah dan sebagainya, tapi kenapa saya masih mengalami hal yang buruk gitu? Ini mungkin yang menjadi banyak pertanyaan mungkin hari-hari ini gitu ya, persoalan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan begitu. Apa yang bisa kita ambil maknanya gitu loh Pak Arfan gitu ya. Silakan Pak Arfan. Ini pertanyaan Mbak Ola ini bagus sekali nih. Ini pertanyaan bagus nih. Saya udah melakukan yang terbaik, kok nggak mendapatkan hasil seperti janji Tuhan? Kalau tidak mendapatkan hasil, berarti belum terbaik. Contoh begini, kita tuh seringkali lupa Mbak, bahwa segala sesuatu itu seringkali berdimensi ganda, multidimensi. Contohnya begini, saya ini udah olahraga Mbak, rajin olahraga, tapi kok, kan mestinya ya Mbak ya, kalau rajin olahraga mestinya apa? Sehat dong ya, bugar. Saya sehat. Kemudian menyalahkan, oh berarti hukum Tuhan itu salah, hukum sebab akibat itu salah. Kalau saya setiap hari olahraga kok nggak sehat? Nah, gitu. Nah pertanyaannya, emangnya yang membuat Anda sehat itu cuma olahraga? Olahraganya benar, Anda udah olahraga, benar. Tapi Anda masih ngerokok? Nah, iya kan? Masih makan makanan yang tidak sehat? Iya kan? Sering begadang dan kurang tidur? Iya kan? Jadi kita harus melihat itu multidimensi, variabelnya banyak. Jangan mengatakan, lah katanya kalau sudah olahraga sehat gitu. Jadi seolah-olah itu hanya dua variabel. Saya udah olahraga loh setiap hari, tapi kok saya nggak sehat? Ya sehat itu kan bukan hanya karena olahraga. Ada faktor yang lain yang begitu banyak. Sama. Saya ini sudah bekerja keras gitu ya, udah bekerja keras, rajin ke kantor, tapi kok penilaian kinerja saya jelek. Nah gitu kan. Pertanyaannya, memangnya penilaian kinerja itu faktornya tunggal? Cuma gara-gara Anda rajin bekerja dengan semangat, tiap hari ke kantor, terus kemudian penilaian kinerja baik gitu? Enggak dong, kan ada yang lain. Misalnya, ternyata Anda tidak memenuhi harapan customer, misalnya. Ternyata Anda memang rajin sih, tapi Anda tidak pernah melakukan extra mile, misalnya. Ya, tidak pernah melakukan terobosan, cuma melakukan yang itu-itu aja.
dari hari ke hari melakukan rutinitas pekerjaan dari A ke Z bolak-balik itu aja gitu. Seperti ban berjalan kerjanya. Nah, bagaimana Anda bisa mendapatkan penilaian kinerja yang baik? Iya kan, tapi kan saya udah rajin bekerja, tiap hari masuk penuh semangat. Betul. Tapi bukan hanya itu yang membuat penilaian kinerja Anda baik gitu. Sama, bukan hanya olahraga yang membuat Anda sehat, ada banyak faktor. Masih sering begadang, jarang istirahat, makanan masih makan-makan yang tidak bergizi. Seperti itu, Mbak Ola. Jadi kita lupa tuh, ya kayak gitu. Perlu memahami multidimensi begitu ya. Betul. Baik. Pak Arfan, kita coba ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Saya mau ke Listio dulu yang bergabung bersama dengan kita. Pak Arfan, kalau pasangan kita berselingkuh, bagaimana kita memahami bahwa itu adalah akibat dari perbuatan saya sebagai pasangannya? Apakah itu nanti nggak jatuh kepada jadi blaming diri sendiri, menyalahkan diri sendiri begitu Pak Arfan? Saya merasa sudah sangat melayani, memberikan yang terbaik buat pasangan saya, tapi kenapa masih tetap selingkuh Pak Arfan? Baik, nah mestinya, ini ya, mestinya kalau kita sudah baik, sudah menjadi pasangan yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, mestinya pasangan kita itu baik. Nah itu sesuai orbit itu. Nah, kalau kemudian pasangan kita selingkuh, berarti kita sudah sesuai orbit. Dianya yang keluar dari orbit. Nanti hukuman akan datang ke dia, bukan ke kita. Gitu. Jadi, tidak usah repot dengan perilaku orang lain. Gitu. Tapi begini, misalnya kemudian kita bercerai nih. Contoh ya, kemudian kita kan bercerai nih. Ya. Kemudian kita dapat pasangan baru. Ternyata pasangan baru begitu lagi. Iya kan? Kemudian kita bercerai lagi. Dapat pasangan ketiga begitu lagi. Berarti itu kitalah yang salah pilih sebenarnya gitu. Itu kita yang menyebabkan gitu. Ya, nomor satu kita harus lihat kok selama ini kok saya bertemu dengan orang kok selalu sama orang yang selingkuh terus gitu. Nah, itu jangan-jangan kita yang memang kegeeran selama ini, kita tidak mampu menjadi pasangan yang baik, atau kita salah pilih, kita sudah beberapa kali salah pilih. Nanti kalau kita ketemu dengan pasangan seperti itu, berarti waktu pacaran dulu, kita itu istilahnya due diligence-nya kurang gitu. Apa istilahnya itu? Fit and proper test. Fit and proper test-nya atau due diligence-nya itu kurang baik. Itu berarti kitanya yang kurang jeli, kok bisa dapat pasangan seperti itu. Mestinya waktu pacaran saja sudah ketahuan bibit-bibitnya orang-orang yang seperti itu. Berarti kita yang kurang jeli, berarti kita yang harus meningkatkan kemampuan kita untuk menemukan pasangan yang baik. Jadi, latihlah kejelian Anda, kan seperti itu ujungnya. Jadi, orang yang merasa bahwa saya adalah penyebab terhadap hidup saya, dia akan ketemu dengan kuncinya ini. Dia akan ketemu kunci, sehingga dalam situasi apapun dia selalu memperbaiki diri. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dialah penyebab dari apa yang dia alami hari ini. Dan kalau dia mau mengganti, merubah nasibnya, berarti kuncinya adalah pada saya. Kata kuncinya adalah karena saya. Saya seperti ini karena saya. Selama Anda mengatakan saya seperti ini karena kamu, karena dia, karena mereka, Anda tidak ketemu sama kuncinya. Dan kalau Anda belum ketemu kunci ini, Anda tidak bisa buka pintunya. Anda akan terkunci selamanya. Itu Mbak Ola analoginya. Oke, kita sampai di penghujung ya Pak Arfan, untuk menguatkan untuk menguatkan tadi penjelasan Bapak, terutama bahwa mengakui bahwa ini penyebabnya adalah saya begitu ya. Ini kan nggak mudah ya, apalagi kalau kita merasa bahwa saya sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi saya masih tetap merasakan akibat. Nah, tadi Bapak kan mengatakan kalau kita sudah melakukan bagian kita begitu ya, sebenarnya berarti kita sudah di orbit yang orang lain lah yang kemudian kita mungkin yang menyakiti dan sebagainya, yang keluar orbit. Nah, seringkali kita mengatakan ini nggak sabar gitu loh Pak, nggak sabar dengan kok dia bisa enak-enak sih, kok dia bisa santai-santai nggak mengalami apa-apa, saya justru yang mengalami. Apa yang Pak Arfan bisa sampaikan begitu supaya kemudian ini makin membantu kita ya, membantu kesadaran tadi bahwa ini penyebabnya tetap saya kok gitu ya, tanpa mencari kambing hitam keluar diri kita. Ya, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kurang beriman. Kurang beriman itu, dia nggak percaya bahwa hukum Tuhan itu akan berlaku gitu.
Dan Tuhan itu kalau memberlakukan hukuman itu tidak serta-merta loh Mbak Ola. Selalu Ya, ada yang ya, ya, namanya ya. time of response. Oke. Time of response itu. Jadi ada jaraknya itu, nggak langsung gitu. Nah, karena itu kalau kita suka lihat di TV itu, saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Seringkali itu ada sinetron-sinetron azab gitu. Oke, azab dan sengsara ya. Azab itu. Jadi azab itu apa? Begitu kita melakukan sesuatu langsung kena akibatnya. Ya. Itu ya. Terus kemudian pas begitu kita melakukan sesuatu langsung kena akibat, sakit, akhirnya mati atau jalan kemudian ketabrak mobil, kemudian begitu dikuburkan itu mau dikuburkan itu susah sekali gitu karena ini banyak sekali halangannya gitu. Itu adalah azab gitu. Jadi orang itu kepingin sesuatu yang cepat gitu. Jadi digambarkan seperti itu kan aneh malah gitu ya. Tuhan tidak bekerja dengan cara-cara yang aneh seperti itu. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang alamiah. Selalu ada penjelasan di balik itu. Selalu ada logikanya gitu. Tapi itu pasti terjadi. Nah masalahnya kita nggak sabar nunggunya. Kita pengen lihat sekarang ini. Gitu. Saya pengen lihat di depan mata saya nih orang yang menyakiti saya itu kena dia jatuh dia. Mungkin dia sudah jatuh puluhan kali tapi kita nggak lihat Mbak Ola. Ya, ya. Urusan kita, jangan mengurusi hal-hal yang bukan urusan kita. Orang yang menyalahi orbitnya dia pasti kena akibatnya gitu. Jadi jadilah orang yang baik, tetaplah pada kebaikan, yakinlah bahwa di dunia ini hanya satu hukum yang terpenting, yaitu hukum sebab akibat. Itu hukum yang paling tua di dunia, hukum yang paling penting di dunia. Dan ketika kita menyadari itu, maka kita akan menyadari bahwa saya adalah sutradara. Saya adalah sutradara terhadap kehidupan saya karena saya adalah penyebab terhadap apapun yang terjadi pada diri saya hari ini. Itu namanya maturity, Mbak. Kedewasaan. Ya, sebenarnya yang membedakan kita dengan anak kecil adalah kita tidak mengkambing hitamkan di luar diri kita ya ketika kita mengalami sesuatu. Tadi ditekankan itu oleh Pak Arfan dan moga-moga kita semuanya sedang menyimak ini sedang di jalur yang benar, di orbit yang benar yang menuju maturity tadi ya, smart listener ya. Dan kami akan akhiri perbincangan ini. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, sukses ya Pak Arfan untuk bukunya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi berkah bagi banyak orang ya. Amin. Amin. Kami pamit ya, smart listener. Saya Lanu Glija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.